dia ada dalam badai, itu normal atau abnormal? Normal. Yang abnormal adalah badai di dalam saudara. Yang abnormal, Anda masukkan perkataan orang, masukkan situasi, masukkan keadaan di dalam hati, dalam pikiranmu. Ingat bertahun-tahun, sakit hati kepada suamimu, sakit hati kepada istrimu, sakit hati kepada orang yang menipumu, sakit hati kepada gembala yang mungkin lupa jabat tangan dan lupa senyum dengan Anda. Padahal gembala punya pikiran yang macam-macam. Saya selalu berkata, jemaat itu gak boleh jadi Kristen emprit. Tahu? Kalau temannya nggak ibadah, dia juga nggak ibadah. Kalau temannya ibadah, baru dia ikut ibadah. Itu namanya Kristen emprit. Ada juga Kristen ayam kampung. Terbangnya cuma hanya 1-2 meter, tapi ribu mil luar biasa. Itu namanya Kristen ayam kampung. Cocok dijadikan smash chicken. Atau ayam penyet. Tapi Tuhan mau Anda jadi seperti Raja Wali. Satu-satunya unggas yang lihat badai. Dan dia tidak teriak-teriak, dia tidak ngomel, dia tidak salahkan orang lain. Adalah Raja Wali. Ketika dia lihat badai, maka dia membuka kedua tangannya. Dia mengangkat tangan, naikkan doa, naikkan pujian, naikkan penyembahan. Ada firman diucapkan. Lalu badai itu mengangkat dia naik tinggi dan membawa dia lebih cepat sampai ke pujian. Ini semua orang Kristen gitu. Saya temukan orang Kristen, ketika dia diberkati, puji Tuhan, haleluya, nyanyi haleluya 12 kali, 1000 kali dia nyanyikan, karena omsetnya lagi naik tinggi. Tapi saya juga temukan, ketika omsetnya cooling down, ketika dia di PHK-kan, mukanya cemberut luar biasa. Baca Alkitab gak mau, di telepon gini, ayo ibadah, gak mau Pak Pendeta. Kenapa? Aku di PHK-kan, omsetku turun. Saya sering katakan kepada jemaat, Bapak jangan undang saya ke rumah Bapak ketika Bapak lagi diberkati, ketika semuanya baik-baik. Tapi ketika Bapak lihat keadaan tidak baik, undang saya ucap syukur di rumah atau tidak? Karena Alkitab berkata begini, ucap syukur dalam segala hal. Termasuk hal di mana kita dirugikan, termasuk hal kita lagi bangkrut, termasuk hal di mana sakit belum disembuhkan, jalan belum terbuka. Bisakah kita ucap syukur? Amin. Aminnya tenggelam ke dalam. Elia terangkat ke surga dalam angin badai. Normal. Yang abnormal itu, ngomong temanmu Anda simpan dalam hati. Setiap kali lihat nama temanmu Anda langsung Matius pasal 5 23 sampai 25, Matius 6 14 15, Amsal 27 ayat yang ketiga. Ayat-ayat tentang sakit hati harus Bapak Ibu baca. Dan kalau orang sakit hati nggak boleh datang ibadah. Bapak Ibu baca Matius 5 23 25. Kalau kamu teringat sesuatu kepada saudaramu, tinggalkan mezbahmu, tinggalkan dulu korbanmu, pergi berdamai dulu, baru balik persembahkan korban. Itu nilai, itu standarnya Tuhan. Kekristenan itu bukan celebration. Kekristenan itu adalah ilmu hati. Tuhan lihat hati. Ketika Samuel berdiri di hadapan Isai, Samuel tertipu dengan Eliab, dengan Syama, dengan 3 kakaknya yang hebat-hebat, yang ganteng-ganteng. Dan Tuhan berkata, jangan lihat gagahnya, jangan lihat cakapnya. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan lihat hati. Berpakaian boleh karena dilihat oleh orang lain. Berpakaian bagus boleh karena dilihat oleh orang lain. Tapi Tuhan gak lihat pakaian saudara, Tuhan lihat hati saudara. Jadi ketika Anda datang dengan hati, katakan, I believe Jesus. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolongku. Maka Anda akan lihat perkara-perkara besar. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat berkata begini, berbahagialah saudara-saudaralah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya coba cari NIV, Amplified Bible, King James, The Message, NLT. Saya pikir ini terjemahan yang salah. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Harusnya begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau cuanmu banyak.
Kan begitu. Kalau untungmu banyak, tapi dikatakan anggap saja. Kata anggap saja begini, artinya ini bukan kekal, ini cuma sementara. Misalnya Bapak Ibu kita anggap bahwa besok pagi saya traktir Bapak Ibu semua. Anggap saja ini omong kosong, kebenaran nih. Besok pagi Bapak Ibu ikut saya ke Makassar. Makassar itu surganya seafood. Ikan enak banget, kepiting enak banget, udang enak banget. Ikannya baru mati satu kali. Dan saya ajak Bapak Ibu semuanya, tanggung tiket semuanya. Dari pagi kita pergi, nanti pulang sore. Berapa banyak yang mau ikut? Ini omong kosong. Berapa banyak karena omong kosong? Angkat tangan aja. Mau angkat tangan. Ayo angkat tangan aja. Ayo angkat tangan. Makan ikan satu hari, pesawat flight malam kita pulang lagi ke Jakarta. Berapa banyak yang mau ikut? Anggap saja itu bahagia, padahal nggak terjadi kan? Ketika masalah datang, anggap saja ini bahagia. Kenapa? When the enemy shall come and like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Standar dinaikkan ketika hatimu penuh dengan sukacita. Standar dinaikkan ketika Anda sepakat dengan Tuhan. Standar dinaikkan ketika Anda setuju bahwa semua persoalan masalah ini tidak melampaui kekuatanmu. Ada yang berkata gini, Pak Gembala, masalahku besar Pak Gembala. Persoalanku besar Pak Gembala. Ada yang berkata temanku baru berdoa sudah dijawab. Aku belum Pak Gembala. Dicemburu saudara. Lalu saya suruh dia baca 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Sebab pada waktu kamu dicobai, Allah memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika masalah datang, ingat baik-baik, Tuhan tidak angkat masalah, tapi Tuhan berikan kepadamu kekuatan yang baru supaya kita dapat menanggungnya. Amin. Tujuannya supaya kita dewasa rohani. Tuhan datang gak nikah dengan anak-anak, saudara. Tuhan datang nikah dengan orang dewasa. Dalam Tuhan itu nggak ada laki perempuan. Amin. Dalam Tuhan itu kita manusia roh. Ada yang protes kepada saya karena istri saya juga pendeta, bukan pendeta penuh. Ada yang protes ke saya, Pak, Alkitab berkata perempuan pun gak boleh khotbah. Saya lihat dia dan saya tersinggung. Saya berkata, laki-laki pun gak boleh. Dia kaget. Kenapa Pak Gembala? Kalau tidak diurapi gak boleh. Ketika kita dalam Tuhan, maka Tuhan gak lihat apakah kita laki atau perempuan. Tapi Tuhan lihat kita manusia rohani, pneumatikos, manusia rohani. Karena Yesus dikatakan, aku mempelai laki, dan gerejaku laki dan perempuan mempelai perempuan. Berarti kita manusia rohani. Amin. Berarti bukan masalah laki atau perempuan yang harus mengajar. Ada keurapan pada mereka. Apakah mereka dipanggil oleh Tuhan atau tidak? Bukan masalah mereka umur tua atau umur muda. Apakah mereka dipilih Tuhan atau tidak? Apakah mereka melewati problem atau tidak? Alkitab katakan, kalau mereka berbahagia, kalau situasi hati penuh dengan sukacita, maka Alkitab katakan gini, mereka akan utuh, mereka akan sempurna, mereka tidak kekurangan suatu apapun. Ketika Bapak Ibu hadapi masalah, hadapi persoalan, tantangan kehidupan, gak ada yang hilang dari saudara. Katakan, aku hadapi masalah, gak ada yang hilang. Ini cuma ujian hati. Itu cuma untuk Tuhan mau dapat nilai dari saudara. Itu yang saya sebut dengan standar kemuliaan. God's raising the standard. God's raising our standard. Itu yang Tuhan mau ada pada kita. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, bahwa ingat Tuhan pakai masalah menjadi kendaraan untuk bawa kita lebih cepat sampai di tujuan. Tapi ingat yang kedua, bahwa kita tidak diciptakan selevel dengan masalah. This is point. Tuhan pakai masalah, yes. Tapi yang kedua, kita tidak diciptakan selevel dengan masalah. Jadi ketika Bapak Ibu ada di level sini, ketika Jakarta sering banjir atau tidak?
Kalau musim-musim banjir kita selalu lihat Jakarta banjir. Haleluya. Kalau Bapak Ibu rumah lantai 2, banjir datang di lantai 1, apakah Bapak Ibu tidur di lantai 1? Bapak Ibu naik ke level? Kenapa? Bapak Ibu gak mau selevel dengan banjir. Berapa banyak orang Kristen yang ketika masalah datang seperti banjir, when the enemy shall come and like a flood, masalah datang seperti banjir, ada yang katakan gue tidur di atas banjir lah, makanya sakit, makanya darahnya tinggi, makanya rematik, makanya saudara saya katakan kepala mikirin Pak Pendeta, malam gak bisa tidur, banyak pikiran saudara. Beberapa ngaku-ngaku ya. Orang bawa lari uang gereja itu miliaran. Saya kumpul pekerjaan dan saya katakan, jangan pikir duit, Tuhan pasti siapkan bagi kita. Ampuni saya karena saya salah, saya terlalu percaya orang lain. Uang itu cuma kertas yang ditulis-tulis nomor. Selesai ngomong, saya mikir. Saya ingat 2018, awal Januari 2019, saya dengan istri pergi ke Pinang. Lalu saya treadmill, lalu susternya bilangin, darah kamu tinggi. Saya bilang, saya bukan pasien darah tinggi. Saya tanya, berapa darah saya? 165, di bawahnya 100. Saya bilang, no, saya bukan pasien darah tinggi. Saya orang olahragawan. Saya terus lari, lompat 200 per 110. Dia matikan alatnya, dia omelin saya. Istri saya bilang ini, kamu bukan pasien darah tinggi, kenapa darahmu naik? Sampai di hotel, lalu saya bilang ini, saya bilang para pekerja lupakan, ternyata saya mikir. Kalau Bapak Ibu mau naik darahnya naik 200 per 110, mikir aja masalah. Saya taruh hidup saya selevel dengan masalah. Darah naik. Bapak Ibu harus pakai prinsip tangga yang dipakai oleh Yakub ketika dia ada di Betel. Kejadian 28 ayat yang ke-12. Ini prinsip tangga. Maka bermimpilah Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Yusuf lari dari Esau. Dan ketika dia sampai di Luz, dia bermimpi dan Tuhan berikan kepada dia 16 perkara. Bapak Ibu hitung ya. Ada 16 berkat diberikan kepada Yesus di sini. Dan Tuhan bicara kepada kita secara universal itu dengan 3 hal. Mimpi, penglihatan, nubuatan. Beberapa tadi dapat nubuatan. Nubuatan, mimpi, penglihatan beroperasi dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu yang sudah lewat, masa kini yang sedang kita alami, masa depan yang belum terjadi. Bagaimana supaya mimpi, penglihatan, nubuatan terjadi dalam hidup kita? Caranya adalah menghidupi nubuatan. Jadi jangan dengarkan nubuatan mengenakan telinga. Jangan dengarkan nubuatan hanya cuma merekam saja. Beberapa berkata kepada saya, pastor, nubuatan pastor sama dengan hamba Tuhan yang dari luar negeri begini-gini. Berapa orang yang nubuatkan kamu sama? Dia katakan ini, 4 hamba Tuhan ngomongnya sama. Saya katakan hati-hati kamu. Kalau kamu tidak cepat melakukan, one day Tuhan gak akan bicara kepada kamu. Dia langsung gemetar. Gitu ya pastor ya. Dengar ulang. Lalu dengar apa yang Tuhan perintahkan kamu lakukan. Supaya kamu dapat arahan yang baru dari Tuhan. Sama seperti kalau papa dan mama bilang, jangan ini, jangan ini. Atau lakukan ini sampai 1, 2, 3 kali. Mangkel orang tua, ini anak harus dididik. Didikan Tuhan yang paling tinggi adalah didiamkan. Israel didiamkan di Mesir 430 tahun. Mau didiamkan 430 tahun? Rambut saudara udah kelihatan lagi. Alkitab berkata begini, bermimpilah, iya, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Lalu Yakub melihat malaikat turun naik tangga. Menurut saudara malaikat itu pakai sayap atau tidak? Mau voting lagi? Malaikat pakai sayap, tapi kenapa naik turun tangga? Tangga dari bumi sampai ke surga tingginya luar biasa. Yang paling cepat pakai prosotan. Yakub, 16 perkara aku berikan kepada. Tangga bu, waduh.
kasih sayang. Tapi kenapa prinsip ini Tuhan tunjukkan kepada kita? Andai kata lantai di saya berdiri ini adalah lantainya sorga, dan ukuran tangga itu saudara, naik, datar, naik, datar, naik, datar. Ukurannya semua tinggi dan lebarnya sama. Naik tinggi adalah saudara dan saya punya hubungan dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, baca firman, lakukan firman, dan perkatakan firman. Tapi saudara dan saya harus punya yang namanya datar, evaluasi. Saudara harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Ketika kita mengevaluasi, lihat ada saudara dan saya punya blind spot, ada punya kelemahan yang harus diurusi, maka Alkitab katakan kita akan naik tinggi. Kalau masalah ada di sini, naiklah ke tangga yang lebih tinggi. Di tempat yang lebih tinggi, Anda bisa nolong orang lain. Matamu akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Anda akan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan melihat sebelum orang lain melihat. Itulah vision daripada Tuhan. Dan Anda bisa berkata begini, ini cuma banjir hanya 10 meter. Di depannya itu ada taman yang begitu indah. Di depannya ada kering yang begitu indah. Di depannya ada jalan raya. Di depannya ada the highways. Ada jalan tol di sana. Kenapa? Anda lihat dari posisi yang paling tinggi. Satu saat teman saya kerjanya di lantai 1. Dan teman saya yang kedua kerjanya di lantai 20. Ketika jam 4 sore, jam pulang kantor, maka dia telepon temannya di lantai 20. Macet panjang, kita nggak bisa pulang kantor. Lalu temannya buka korden di kantornya dan dia lihat, loh, itu cuma macetnya hanya 200 meter. Dia katakan begini, bro, dari lantai 20 itu hanya macet 200 meter. Kenapa kamu bilang kita nggak bisa pulang? Cara melihat dari ketinggian berbeda. Ketika masalah datang, dari mana Anda lihat? Anda katakan gini, aku lihat bersama dengan Tuhan. Maka Anda akan melihat berbeda. Akan ada jalan keluar, akan ada pertolongan. Anda diciptakan tidak selevel dengan masalah. Anda diciptakan lebih unggul dari masalah. Dan saudara akan melihat terobosan yang besar. Siapa yang merebut tempat tinggi, merebut bulan, merebut Mars, maka dia jadi adik kuasa. Siapa yang merebut alam rohani, masuk dalam alam supranatural melalui doa, pujian, penyembahan, maka Anda adalah orang yang hidup dengan super power, penuh dengan kuasa yang akan jadi jawaban bagi banyak orang. Itulah nilai yang Tuhan ingin berikan kepada gereja Tuhan yang hidup karena dicuri oleh setan. Dan saudara akan lihat perkara besar. Saya mulai dari bujang paling senang ketika saya dibebaskan. Saya dulu adalah atlet taekwondo 15 tahun. Punya sesama muridnya 1000 orang, lebih banyak dari saudara yang ada. Dan ketika Tuhan bebaskan saya tahu bahwa kekuatan saya nggak mungkin saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Ambil waktu doa dan berpuasa. Dan Bapak Ibu tahu setan tidak akan pernah menjatuhkan kita lebih daripada lutut kita. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan. Tapi saya lihat berkali-kali Tuhan menolong orang-orang yang berdoa. Bapak Ibu, ketika Anda berdoa, maka Anda akan melihat perkara-perkara ilahi, supranatural yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dulu kita punya 3 Betani, saudara. Sebelum Betani jadi sinode sendiri. Betani Indonesia Barat di bawah Pak Gembala kita, Pastor Niko, Gembala senior kita. Indonesia Tengah di bawah Pendeta Alex. Dan Indonesia Timur di bawah Pendeta Timotius Arifin, betul? Dan di mana saja. Tahun 90 itu pergerakan yang luar biasa yang Tuhan pakai gereja ini. Dan saya percaya kita ada hari ini di bawah GBI waktu itu. 2003 baru Betani dirikan sinode sendiri, Betani Surabaya dirikan sinode sendiri. Tapi kita tetap tinggal dengan GBI sekarang ini. Saya percaya yang saya lihat dari gereja ini adalah kehidupan doa, pujian, penyembahan. Mengambil tempat paling tinggi. Dan saudara dan saya akan melihat promosi. Akan melihat Anda akan menang di atas kehidupan. Menang di atas segala tantangan dan persoalan. Anda tidak menaruh hidup selevel dengan masalah. Tapi Anda unggul. Katakan, saya unggul karena Tuhan. Tuhan berkati saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Bangkit berdiri.
bangkit berdiri. Berapa banyak daripada Bapak Ibu yang datang malam ini dan Anda berkata, malam ini saya mau naik pada level yang lebih tinggi. Amin. Ada yang tanya kepada saya, pastor, saya doa cuma 5 menit. Teman saya doa 2 jam. Bagaimana caranya? Saya katakan, kalau kamu doa keluargamu cuma berkata, aku berdoa untuk mama dan papaku dalam nama Yesus, untuk koko dan untuk ciciku, untuk titiku dalam nama Yesus, cuma lakukan cuma 1-2 menit. Maka doalah dengan spesifik. Tuhan, papaku begini, selesaikan papa 5 menit. Mama mungkin banyak cerewet, tidak mau baca Alkitab. Mama begini, panjang 10 menit, 15 menit. Dalam keluarga ada 5 orang, 3 kakak di atas sudah nikah, sudah punya anak semua. Doa satu-satu. Kalau mau hasil spesifik, maka saya percaya Anda akan punya doa-doa yang intim dengan Tuhan. Jangan doa umum, belajar doa spesifik supaya Tuhan jawab Anda. Anda naik ke level yang lebih tinggi. Kasih waktu yang spesial bagi Tuhan. Berikan quality time dengan Tuhan. Dan Anda akan melihat bagaimana Anda akan dibawa menjadi pemenang kehidupan. Jangan takut dengan masalah. Kalau Anda yang buat masalah, akui di hadapan Tuhan, mengaku kepada orang lain, Anda diampuni. Tapi kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan mau bawa Anda kepada God's raising the standard. Beberapa daripada Anda akan dibawa ke sana. Berapa Bapak Ibu yang berkata, I will, saya mau. Kalau itu dari itu saudara, angkat tangan saudara. Itu saudara angkat tangan, lari ke depan Bapak Ibu. Yang laki-laki kanan saya, yang perempuan kiri saya, kasih jarak di tengah-tengah. Yang laki kanan saya, perempuan kiri. Yang laki-laki maju ke depan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia satu langkah maju lagi Bapak Ibu. Oke, seperti kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, bersama berharap dalam Yesus. Ajaibkah Tuhan, begitu rasa sanggup berikan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku akan goyang selamanya. Musik lebih pelan. Bapak Ibu angkat kedua tangan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah
Haleluya. Roh Kudus dan turun bagi saudara. Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Malaikat bantu aku dalam pelayanan malam. Sehingga waktu terjadi manifestasi nilai sampai cinta. Malaikat bantu aku malam ini. Roh Kudus turun dengan cara ini. In the name of Jesus.
Bapak terima kasih ya Bapak, kau telah kirim hamba-Mu ya Bapak. Amin. Kasih beruntung ya Bapak, kirain kau pakai dia Tuhan secara luar biasa lagi. Lebih dahsyat lagi, berkat melimpah atas dia Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan. Kemanapun dia pergi Tuhan, memberitakan kabar baik-Mu Tuhan. Ada penyertaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ada beberapa pengumuman yang